terus kemudian presentasi proposal dalam bentuk PowerPoint maksimal 15 slide, jadi poin-poin besar saja, terus nanti di PDF-kan. Nah, di sini sudah saya berikan template-nya. Oke, nanti kita ketemu lagi. Ya, nanti kita komunikasi ya, kita cek di emailnya ya. Terus nanti apa di sini di tugas kelompok ini sudah saya berikan template-nya. Nah, tugas ini Anda kumpulkan paling lambat 2 minggu sebelum final test. Jadi nggak usah sekarang. Nanti tahapan demi tahapan kita akan bahas bersama. Dari Anda menentukan judul, ya kenapa latar belakang Anda mengambil usaha tersebut. Anda kan harus melakukan kondisi di lingkungan di mana Anda akan memasarkan produk yang Anda buat, ya seperti itu. Nah, nanti di awal pertemuan hari ini, karena kita akan melakukan wirausaha sesuai dengan aturan yang dapat diterima oleh masyarakat dari sisi produsen, ownernya, dan sisi konsumen yang menerima produk yang Anda buat, maka harus beretika. Penting sekali sebelum memulai kegiatan usaha, Anda harus tahu etika bisnisnya terlebih dahulu. Ya, Anda tahu etika bisnisnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada tugas nanti supaya ini Anda punya figur ya. Anda punya figur seperti saya ini. Saya tua umurnya ya. Saya sudah punya anak 4 dengan cucu juga sudah hampir 4. Anak saya sudah selesai sekolah semua dan 3 orang sudah menikah. Ya, memang saya menikah muda. Nomor 1 sudah selesai S2 di ITB SBM, yang kedua S2 ITB di arsitektur, yang ketiga S2 di UI, yang keempat ini besok berangkat ke Swedia dan akan menikah terlebih dahulu dan saya sudah punya cucu. Semua saya konsep di dalam kehidupan saya itu supaya anak-anak saya itu punya kemampuan untuk bisa menghasilkan income generate yang sifatnya passive income gitu ya. Dari usaha mereka bangun, di luar dia punya passion di bidangnya, ada yang di bidang fiskal, ada yang di bidang marketing, ada yang di bidang arsitektur, ada yang di bidang geotechnical gitu ya. Tapi mereka harus melakukan hal seperti itu. Kenapa hal itu dilakukan? Karena kehidupannya sekarang ini kan struggle ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan dengan cara kita menjadi satu bagian dari bagiannya orang lain. Menjadi anak buah saja itu saya pikir tidak cukup ya. Apalagi kita diberikan kemampuan untuk bisa mengeksplorasi terhadap kemampuan-kemampuan sendiri yang kita, kemampuan pribadi yang kita miliki. Jadi sangat yakin saya, walaupun yang saya ajarkan ini 3 jam, ya, yang harusnya saya bisa sampaikan ini dalam waktu 1 semester 20 SKS sampai Anda bisa penjualan dan perusahaan atau usaha yang Anda bangun itu bisa berdiri, ya. Tapi insya Allah kalau tahun lalu saya bisa punya 12 startup, harusnya sekarang saya bisa mendapatkan minimal 5 lah untuk satu kelas ini, ya, yang bisa hidup dan kemudian bisa sustain, ya, seperti itu. Nah, tugas etika bisnis ini saya pengen Anda punya figur ya, walaupun saya tua tapi saya senang dengan kiprahnya Atta Halilintar, tapi saya bukan ingin jadi vlogger. Saya punya beberapa usaha, saya punya 10 warteg, 3 saya franchise Putra Bahari, 7 saya warteg saya, warung Tegal saya tidak franchise, namanya Warteg Barokah. Saya punya refleksi namanya Gemar Pijat, Gembira Refleksologi. Dan semua usaha yang saya miliki itu usaha yang memang betul-betul saya senangi. Saya senang makan warteg, sehingga saya lebih cocok punya usaha tersebut. Kenapa? Karena saya mencintai makanan itu. Terus kenapa saya bikin usaha refleksi? Karena memang saya suka refleksi. Dulu sebelum saya punya refleksi Gempi atau Gemar Pijat Refleksologi itu, saya seringkali refleksi di Kenko atau di Meisho. Karena rumah saya itu yang di Tanjung Barat dekat dengan Pondok Indah, ya. Tapi sekarang saya tinggal di kampung di Sawangan ya. Karena di situ ada galeri batik saya, nama galeri batik saya adalah Numarta Batik. Ya. Kenapa kok saya bikin refleksi? Pada waktu saya belum punya refleksi, 1 kali refleksi di Kenko itu, 1 paket 1,5 jam itu 300.000. Tipnya minimal 50 sampai 100.000, 400.000. Saya berdua suami, kalau seminggu sekali saya mengeluarkan 800.000. Dalam 1 bulan saya mengeluarkan 3,2 juta hanya untuk refleksi. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak membuat sendiri? Penghasilan itu masuk, pengeluaran saya masuk ke dalam usaha saya.
Ya, kalau usaha warteg saya dan rumah makan Cafe Ambiar, saya punya kafe karena saya suka Didi Kempot, saya bikin namanya kafe di Jalan Baru, rukonya juga milik saya pribadi, itu namanya Cafe Ambiar atau Ambiar Cafe. Ya, ya kopinya juga kopi seperti sama-sama yang pakai kopi yang di roasting, di roasting ya namanya apa itu ya, karena saya tidak bisa pakai tenaga di situ. Ya, itu dulu saya mulai dari kecil seperti usaha batik yang saya punya. Dan satu lagi di Radio Dalam, itu dulu pada waktu saya kuliah selesai Diplomatika Politeknik, terus kemudian saya bekerja dengan orang lain sambil saya sambil saya mengajar, karena saya datang di Politeknik Jakarta tahun 85 dan kemudian saat itu saya tidak langsung mengajar tapi menyiapkan laboratorium struktur. Saya punya waktu senggang dan kemudian saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat buat diri saya. Saya bekerja di PT Mitra Dharma Tatya di Cideng Barat, kemudian saya menjadi salah satu bagian di PT PD Pembangunan Jaya, pembangunan untuk segitiga Senen Atrium Plaza itu. Saya dilibatkan di pekerjaan di situ. Dan kemudian saya melihat begini, pekerjaan ini tidak sulit kalau untuk orang politeknik gitu ya. Kenapa kita tidak bisa membuat sendiri? Karena banyak sekali di perusahaan-perusahaan besar seperti itu yang masuk itu adalah subkontraktor. Kemudian saya bercita-cita, saya harus punya subkontraktor. Nah, pada waktu saya ngobrol sama teman-teman di kampus, pada waktu di sini masih Fakultas Non-Gelar Teknologi Universitas Indonesia, belum Politeknik Negeri Jakarta, ya saat itu orang melihat saya kayaknya dianggapnya itu saya seperti orang gila. Ya, waktu itu saya disebut begini, Bu Nunung itu sinting katanya. Kenapa? Mimpinya terlalu tinggi gitu. Tapi saya bisa membuktikan di Radio Dalam yang dulu saya kontrak 4 lantai sekarang sudah menjadi milik pribadi. PT Gradasi Sani Pratama, kenapa gradasi? Tahu kan Anda kalau belajar agregat, gradasi itu apa coba? Apa coba gradasi? Indri, gradasi itu apa Indri? Apa coba gradasi? Kevin, apa gradasi Kevin? Gede kecil Bu agregatnya. Gradasi itu terkait dengan apa? Dengan agregat kan? Ya, yang mau kecil mau besar dan namanya gradasi. Ada zona satu. Nah, karena bidangnya itu di situ. Karena memang dulu cita-cita saya adalah itu, Pak. Tapi pada waktu saya selesai sekolah, anak orang tua saya itu pengusaha mebel. Dulu bersama bapaknya Pak Jokowi, ya. Maka Pak Jokowi itu kan Pak orang Solo. Maka Pak Jokowi juga punya perusahaan mebel juga gitu. Tapi dulu bapaknya Pak Jokowi bukan yang punya perusahaan bapak saya, namanya perusahaannya adalah PT Wijaya. Gitu ya. Nah, makanya anaknya semuanya punya passion di bidang itu karena bapak tidak mau anaknya selesai sekolah terus kemudian hanya jadi pegawai. Disuruh-suruh orang. Jadi minimal walaupun usaha kecil enggak apa-apa punya perusahaan, punya usaha buat bala-bala atau bakwan tapi yang penting direkturnya. Jadi bapak itu kepinginnya orang tua saya seperti itu. Semua anaknya tidak ada yang tidak punya usaha. Mau kecil atau besar. Namun usaha orang tua saya yang diberikan ke saya adalah batik karena ibu saya adalah pengusaha batik. Ya. Nah, makanya saya sekarang terikat dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dan kalau ada pameran di Inakraf, di Gelar Batik Nasional pasti ada Numarta Batik. Itu adalah punya saya. Numarta tahu enggak? Nunung Martina Batik. Gitu ya. Nanti akan saya ceritakan sukses dan gagalnya usaha saya yang akan motivasi Anda bahwa kita bisa. Ya kan? Bayangkan saja di Politeknik di Jakarta dengan jabatan ibu dan wakil direktur akademik saja untuk mendapatkan 20 juta sulit. Bensin sekali ngisi 650.000. Sekarang naik itu loh 650. Bayangin aja pakai Innova. Ya, belum kalau kita pakai Alphard berapa? Ya kan? Kan kayak minum air aja itu bensin. Tunjangannya cuma 2,5 juta, nggak mungkin dong, ya kan? Bagaimana caranya? Bekerja ini tetap senyum, tetap gembira, ya kan? Karena ini juga hobi kita, mengajar menjadi hobi, ya kan? Tapi pekerjaan utama kita adalah dagang, itu kan sunnah Nabi, gitu ya. Nah, pada waktu itu saya membuat perusahaan di bidang konstruksi karena saya pegawai negeri kan nggak bisa, kan harus bersama dengan kawan-kawan yang lain. Tapi sekarang perusahaan di bawah suami. Karena suami saya bukan orang negeri, dulu direktur politeknik tapi sekarang suami sudah keluarnya bukan karena pensiun, karena memegang perusahaan itu agak sulit karena kita mesti menggunakan tangan orang lain, itu susah dipercaya. Akhirnya kami mengalah, Bapak berhenti menjadi dosen dan direktur di Politeknik Negeri Bandung, terus kemudian Bapak memegang perusahaan. Ya. Nah, dulu awal-awal usaha itu dari saya yang ini, karena kita punya lagi satu perusahaan namanya Banyu Biru. Ya. Jadi kalau belajar wirausaha itu banyak ceritanya.
Orang kalau bikin usaha mah gampang, bikin studi kelayakan, proposal tuh gampang, realisasinya susah. Dan orang mau usaha itu harus bisa costing, bisa negosiasi. Nggak perlu pinter IP-nya 4,0, nggak perlu, ya kan? Bukan berarti saya nggak minta kalian pinter loh ya. IPK 4,0 atau 3,8 kalau Anda introvert tidak akan mungkin bisa usaha, kecuali ilmu kebatinan. Ya nggak Kevin? Iya loh, ini betul teamwork, betul hubungan sosial. It's realitanya begitu. Nah, saya pertama kali dapat proyek konstruksi tahun 88 karena itu punya cita-cita. Itu dari teman. Itu di Buah Batu, kerjaan saluran harganya 200 juta rupiah tahun 88. 200 juta tahun 88. Saya nggak punya uang. Gimana aja? Karena teman dikasih kepercayaan. Termin pertama dikasih material, saya mengerjakan, terus nanti keluar beberapa bulan kemudian, ya. Dan saya bersyukur karena dibantu oleh teman pertama kali, proyek itu selesai dengan sesuai dengan spesifikasi, untung tidak seberapa, gitu ya. Dan dikasih proyek berikutnya. Dan itu saya perjuangkan, sampainya saya kontrak tempat kecil itu di Bandung Buah Batu, Mas, jauh kan itu. Tapi saya coba lalui itu, ya. Sampai akhirnya sekarang punya 40 pegawai, beberapa pegawai dari Politeknik, dan di Radio Dalam itu sudah tidak lagi kontrak. Namanya PT Gradasi Sani Pratama. Sani itu Sania nama nenek saya, Pratama anak laki-laki saya nomor 1. Danang Selindra Adiaksa Pratama. Gitu. Supaya melihat usaha itu menjadi trigger. Ya. Karena memang yang punya darah pengusaha itu, ya saya katakan usaha kecil besar itu pengusaha. Mas saya kecil besar aja, itu adalah nenek. Bukan eyang kakung, bukan kakek, tapi nenek saya. Turun ke ayah, ke anak-anak semua. Dan anak-anak bukan turunan sebenarnya, dipaksakan mesti usaha. Ya, belajarnya bukan dari buku, belajarnya dari orang tua. Nah, saya senang dengan Atta Halilintar. Mungkin Bu Nunung ini suka gosip ini. Loh bukan. Pernyataan-pernyataan yang dia buat, bagaimana dia menyikapi lingkungan pekerjaannya, dan kebetulan salah satu orang yang desain grafisnya dia itu, yang membuat desain grafisnya itu adalah tetangga saya di Tanjung Barat. Dan memang behaviornya itu thumbs up. Ya, behaviornya anak itu tuh luar biasa. Kenapa? Makanya belajar bisnis itu dimulai dari etika. Jadi di situ itu yang membuat usaha kita tuh bisa sustain, bisa berkelanjutan. Nah, sering orang kalau ngomong usaha terus kita bicaranya berat banget gitu. Wah, pengen usaha bikin kopi, tapi satu harus beli mesin kopinya, harus bikin gula arennya, harus kita membeli susunya yang mahal tadi, kopinya, terus bagaimana warungnya. Wah, pikirannya macam-macam, nggak jadi deh. Nggak jadi. Saya tidak mengajarkan anak saya untuk begitu. Anak saya walaupun sekarang sudah menjadi manajer dan dapat sertifikat untuk bisa mendirikan perusahaan sendiri di JNV. JNV itu salah satu konsultan pajak terbesar di dunia setelah Deloitte. Ya. Gaji anak saya masih umurnya 27 tahun sudah hampir 70 juta. Tapi tetap Car Free Day dia pegang, tahu nggak, cooler box. Dia sedang merekayasa minuman namanya Numarta Kavista. Numarta itu nama saya, nggak tahu kenapa anak-anak saya suka menggunakan nama saya. Kavista itu buah kawis yang rasanya seperti sarsaparilla. Dia ingin membuat Javanese Cola. Kamu nggak tahu Bagja? Anak saya jalan dengan dia bawa kendaraan sendiri, dia punya mobil 2 kok. Bisa beli rumah di Bintaro. Ya, karena dia pengen membuat Starbucks-nya itu dengan bahan bukan dari bahan-bahan Starbucks itu. Dia sekarang sudah mendapatkan lahan di daerah Kemang, nggak tahu duitnya dari mana, yang jelas dia entah dia mau kredit atau dia mau beli cash, dia mau beli di sana. Di Kemang, tahu kan Kemang ada Jakarta Selatan? Ya, di sana. Dia tahu nggak setiap hari Minggu, Rifki, Mas Danang itu bawa cooler itu menawarkan ke orang-orang yang sedang Car Free Day itu, ya kan? Dia menjelaskan minuman itu, ya kan? Dan nanti cuma laku 800.000. Laku 600.000 gitu ya. Mungkin tidak sebanding dengan gaji yang peroleh selama 1 bulan, tetapi
Karena dia pengen punya upaya sama seperti dulu saya punya batik 1 jadi 2, batik 2 menjadi 4, batik 6. Sekarang saya sudah punya kerjasama dengan PLN, Kementerian Pariwisata, PLN kerjasama sampai 2024. Termasuk batik yang saya gunakan ini adalah Numarta batik. Kalau Anda pergi ke Pondok Indah, Skywork ada tulisan Nik batik ya, yang batiknya tidak ada yang harganya di bawah 2 juta rupiah itu salah satunya adalah kami bermitra, saya bermitra bertiga. Nik itu Nana, nama saya, I itu Indah, C itu Citra. Dan kami bisa menyewa di Skywork itu. Dulu kami jualan batik 1 jadi 2, 2 kami jual jadi 4. Orang jangan lihat berhasilnya sekarang, tapi proses itu dilalui. Nah, bagaimana motivasi kalian untuk usaha? Orang sering berpikir sulit, mau jualan makanan, nanti tepung terigunya, nanti cara ngolahnya, chefnya, repot. Ya, biasakan melakukan improvement dengan sesuatu yang sudah ada. Anda lihat kerudung saya ini, kerudung yang saya pakai ini, semua pakai kerudung kan? Ini kalau di Tanah Abang atau di mana itu, di Taman City, 100.000 3 kan? Enggak Nadia, betul nggak Nadia? 100.000 3 kan? Ada yang 100.000 4 malahan, ya kan? Nah, tahu nggak Rifki, ibu ngambil di mana ini? Di Tasikmalaya. Di Tasik, kalau kita ngambil kodi, saya ngambilnya langsung 100 kodi, ya minimal 20 kodi ya saya ambil. Satunya itu bisa 12.000 atau 10.000 rupiah. Ini. Nah ini udah sampai ke Belanda. Bukan kerudung yang saya pakai ini masuk ke Belanda, tapi saya melakukan improvement. Apa yang saya lakukan improvementnya? Ya, setiap sekali saya membuat baju batik ini kan ada limbahnya kan, sisa potongan itu saya buat luaran yang lain sehingga di konveksi saya di Solo itu zero waste, betul-betul nggak ada limbahnya sama sekali. Caranya bagaimana? Setiap limbah itu saya bedakan jenis kainnya, dari sutra, kain rajut, kain batik primis biasa, kemudian saya buat rekayasa, ada dalam bentuk bunga dan tidak menggunakan mesin jahit. Tidak menggunakan mesin jahit sama sekali. Ya, tidak menggunakan mesin jahit. Ya, saya buat begitu, terus saya tunjukkan ini contoh ya. Ini kain kertas kecilnya. Ini bentuknya kecil-kecil begitu. Ya. Saya buat, ya. Saya ajarkan itu tetangga-tetangga sebelah karena saya tinggal di Sawangan itu di rumah BTN. Dulu saya punya rumah di Argo 800 meter, karena di situ ada yang mati, gak ada yang tahu, tetangga sebelah, karena jauh-jauh kayak tempat pembuangan bayi, saya jual. Saya beli rumah di Sawangan Elok, saya beli 7 rumah. 3 rumah untuk tempat tinggal, 2 rumah tempat parkir, 1 rumah untuk tempat supir dan para pembantu, karena ada pembantu 4, supir 2 kan, jadi tinggal di sana. Nah itu, saya beli di situ. Nah di situ rata-rata perempuan-perempuannya ibunya tidak bekerja. Jadi setiap jam 9 pagi ada ronda kan, mereka duduk ngerumpi kalau nggak berantem. Nah akhirnya apa? Mereka tetap duduk di ronda itu, tapi saya kasih kerjaan. Kain-kain batik perca tadi itu saya ajari bikin bunganya kayak gini. Tidak ada yang menggunakan lem, tidak ada yang menggunakan mesin jahit. Jadi ibu ini teknik sipil, tetapi memang ibu suka passionnya itu di entrepreneur. Nah, nanti ada bunga warna bentuknya bulat, ada yang bentuknya runcing ya, dan dia hanya menggunakan benang dan jarum seperti ini, dirangkai seperti itu ya. Terus saya ajak diskusi, kira-kira satu bunga kalian mau dihargai berapa? Mereka menghargai dirinya sendiri 500 rupiah, tapi saya hargai 1.000. Nah bunga itu beberapa saya bikin hiasan di kerudung ini, yang sutra-sutra. Saya letakkan simetris di ujung-ujungnya, terus saya packaging. Jadi saya modal packagingnya kertas yang warna hitam, ditulis metalik emas warna emas dengan tulisan Numarta, dengan packaging yang bagus. Bahan ini saya masukkan kerudung ini, harganya bisa sampai 100.000 rupiah. Jadi apa yang kita lakukan? Improvement. Sama anak saya punya kedai di Sastra UI namanya Kedai Numarta. Anak saya dulu kan kuliah di UI, sambil dagang, dia punya warung. Ya, yang menunggu anak-anak bidik misi sebagian, yang sekedar dapat makan siang di situ. Yang dibantu teman-teman di situ. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita mikirkan bikin risol ragut, kita mikirkan apa itu smoke beef itu kan repot kan? Anda tahu nggak Pasar Senen? Pasar Senen, pasar malam atau pasar pagi itu, mereka sudah menjual bahan yang jadi. Satu buah smoke beef
Itu harganya 1.500, ada yang Rp1.000. Risol Ragut ada yang Rp1.000, ada yang juga 1.500. Apa yang dilakukan oleh anak saya, Nadia? Yang dilakukan anak saya, dia hanya main packaging. Tahu nggak packaging? Ya, piring-piring yang lucu itu, smoked beefnya ditaruh, ditambah mayonnaise, ditambah apa, dikasih hiasan begitu sama peterselli. Harganya jadi berapa coba? 10.000. Jadi 10.000. Dan namanya anak-anak gaul itu duduk begitu mau-mau aja. Ya kan? Hanya melakukan improvement. Dia nggak sibuk ngisi smoke beefnya, nggak sibuk bikin dadar gulungnya, nggak sibuk. Tapi kreasi tadi itu sama. Anda tahu apa itu churros? Churros tahu kan? Churros kalau digoreng begitu saja biasa saja. Anak saya bikin packaging seperti McDonald untuk French fries itu tahu kan? Ya. Dia bikin kertas-kertas seperti itu, sekali cetak 1.000. Terus churrosnya yang panjang tadi itu dipotong 3, dimasukkan, terus dikasih brown sugar, dikasih pokoknya macam-macam. Tahu nggak satu churros itu habisnya cuma 1.500. Bahkan cuma Rp1.000 malah kalau pakai cuma tepung terigu, gula pasir dan itu ya 1.000 sampai 1.500. Tapi bisa dijual 7.500. Hanya dipotong 3, dimasukkan, dikasih dengan kertasnya modalnya nggak sampai Rp300. Sekarang pertanyaannya, kita membiarkan diri kita seperti biasa-biasa saja. Dan sekarang market kita ini sudah sibuk dengan online. Kita semua kan udah malas kan? Sekarang jari kita tuh begitu hebatnya, pengen makan McDonald, mau makan bebek apa itu Madura, mau makan hoka-hoka bento, mau makan apa saja tinggal pencet. Mau pakai baju jumbo, mau batik, mau apa, sekarang tinggal pencet. Shopee, Tokopedia, banyak lagi, ya kan? Very easy. Instagram juga begitu rupa. Ya. Walaupun saya tidak terlalu memanfaatkan itu ya. Karena jualan warteg itu menggunakan sosial media juga lakunya nggak begitu banyak. Karena yang beli warteg itu kelas menengah ke bawah. Ya. Kenapa warteg untung? Nanti saya tunjukkan bagaimana laporan warteg di tempat saya. Ya. Nih, ini untuk motivasi ini Ibu ngajar apa sih? Lu ngajar wirausaha ini. Kamu jangan main-main nih. Ya. Saya tunjukkan. Ini 216. 216. Warteg saya laporan hari. Ini serius tuh. Nih, hari ini pendapatannya berapa ini? Ini mulai tanggal 10 ke tanggal 19 ya, 17 juta. Masukan saya sudah 17 juta. Minimal 1 bulan ini bagainya. Ya sekitar ini ada ini contoh ya, ada PB saya punya banyak. Ini ada 226. Ada lagi ya. Ini laporan harian 226, 216 ya. Jadi maka Ibu sampaikan kepada kalian, kalau kita mau mengajar wirausaha tapi orang itu tidak pernah usaha, itu yang diajarkan intuisi. Makanya saya memberanikan diri ke Pak Kajur zaman dulu itu Pak Agung, saya mau wirausaha, saya mengajar. Kenapa? Bayangkan kan ini menjadi passion yang lain dari mahasiswa yang bisa menghasilkan income generate, bahwa kehidupan saya di rumah tangga saya itu total banyak disubsidi dari wirausaha saya. Bukan saya tidak menghormati gaji pegawai negeri loh ya. Ya. Gaji pegawai negeri untuk kesenangan saya yang lain. Ya. Dan laporan ini coba ya saya carikan, ada di sini ya. Saya carikan nanti saya tunjukkan, ada. Sebentar ya. Itu saya itu bisa sampai 30 juta satu warteg. Ada yang tapi minimal 15 juta. Sebentar ya. Ini contoh warteg ya, belum. Kalau batik itu sudah pasti karena dari langganan itu sudah ada ya. Nah ini ya, saya mau coba tunjukkan. Ini laporan yang bulan Agustus, kan September kan belum selesai. Nah, ini saya kirimkan di WA. Mana nih ya? Ini saya tunjukkan. Nih ya, saya tunjukkan ke kalian. Ini contoh laporan warteg juga canggih loh, bukan biasa-biasa aja. Nah, nih ya. Ini warteg saya ya. Ini penjaganya namanya Anggi Setiawan. Pakai kontrak, ada nomor teleponnya. Nah, pemasukan saya 74 juta. Satu warteg, 1 bulan ya. Tanggal 1 sampai tanggal 31. Pengeluaran saya 31.972.
Nah sisanya tergantung komitmen kita. Pegawai satu orang itu franchise 1.500.000. Saya punya pegawai 3, 4,5 juta. Ya. Sisanya berapa nih? 37 juta kan? Ya. Dari 74 juta saya kan pengeluarannya 31 juta. 30 juta. Minimal ini kebetulan yang PB 216 ya. Ini 216. PB 216 ini yang memang penghasilannya laris sekali. Laris banget. Nah, saya bisa mendapatkan ini sekitar 20 sampai 25 juta. Tapi rata-rata sekitar 15 juta. Saya punya 10. Punya 10 partner. Dulu cuma 1. Jadi Rifki, dulu ibu punya cuma 1 Rifki. 1, ibu tidak gunakan uangnya, ya. Big event point, ibu beli warteg yang kedua. Bikin warteg yang kedua. Dan semua rukonya selalu tingkat. Jadi bawah untuk tempat mereka berusaha, yang di atas tempat tinggal mereka, dan warteg saya harus suami istri karena nggak boleh, untuk menghindari zina. Jadi yang mereka, tidak ada yang tidak berumah tangga. Yang nunggu selalu suami istri di atas. Jadi mereka makan bebas di situ, gajinya utuh kan? Kayak gitu. Laporannya seperti ini. Canggih kan? Ini yang di Duren Sawit. Ya, gitu. Nah. Kalau ada di Instagram, ya di Instagram itu ini coba choose virtual background-nya. Aku sih nggak pintar teknologi informasi, tapi saya coba ya. Yang bikin anak-anak lah. Ini saya pakai layar gini. Ada Ambiar Cafe. Refleksi ya, Gempi refleksologi. Saya bikin juga. Ya lumayan lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa menghidupi banyak orang. Ya. Ini. Kelihatan nggak sih kalau kayak gini? Ini namanya Gempi refleksologi. Ini pegawai saya. Oh, pegawai-pegawainya ini. Ini tempat pijat. Seperti kalau Anda pergi ke Pondok Indah, tapi harganya lebih murah. Nah, sekarang saya sedang mensiasati di bawahnya itu untuk rumah makan, di atasnya tempat refleksi. Gitu. Jadi mereka bisa sambil refleksi minum teh, minum kopi ya. Gitu ya. Ada juga yang namanya Ambiar Cafe. Ambiar Cafe itu ini idealis, project idealis karena saya suka Didi Kempot. Itu salah satu bentuk dari apresiasi saya setelah dia meninggal, saya bangun cafe itu. Orang lihatnya geli ya. Pada waktu terakhir dia konser di Jakarta itu, di ballroom apa itu, ngalahkan MLTR tuh. Michael Turok besok tanggal 16 konser saya nonton ya. Niki Astria tanggal 8 saya juga nonton konser. Saya senang nonton konser musik. Kalau Niki Astria mulai cuma 1.500.000 sudah duduk di depan. MLTR 3 juta duduk di depan. Saya duduk depan ya. Nah, di Didi Kempot saya nggak sangka kok berani jual tiket 3 juta. Ternyata setelah saya datang ke sana ada UI Ambiar, ada ITB Ambiar, cuma nggak ada PNJ Ambiar karena saya datang sendiri sama suami. Ya kan? Nah, nggak lama dari itu dia meninggal. Terus kemudian terbersit oleh saya harus bikin sesuatu. Bikinlah Ambiar Cafe. Gitu, keren nggak sih? Ini saya cuma memberikan motivasi dulu. Kewirausahaan tuh bikin dokumennya gampang sekali. Apa itu? Bikin proposal kan kecil, Anda asema itu. Masalahnya jalan apa enggak saya enggak tahu. Gitu. Ini kafe aku, Ambiar Cafe. Aku punya itunya deh. Mana ya? Ini kemarin saya dibikinkan video nggak jelas untuk promosi, ternyata menarik perhatian sekali. Gitu ya. Ternyata sewa vlogger itu yang membuat promosi apa sih video apa sih yang kayak gitu-gitu tuh mahal juga 15 juta, gila banget ya. Saya mikir-mikir 2 kali dulu nih. Mahal sekali dalam hati saya mah. Nah, Anda itu bisa jadi passion kalian. Ini saya dibuatkan video. Oh, nggak ada musiknya ya. Nah, ini mereka yang bikin hidangannya di kafe itu, minumannya di Ambiar. Keren kan? Kita itu terlalu banyak terbawa beban malu. Tahu nggak sebentar lagi wisuda? Kira-kira kepikiran kalian apa? Pengen nggak usaha bikin bucket? Bikin stand, Pak. Nah, ini ibu kayaknya dapat jatah stand, nggak mungkin ibu jaga.
Nah ini ibu pengen praktekkan anak-anak wirausaha untuk menempati itu. Tapi tidak boleh food and beverage loh. Nggak boleh. Nanti di SCC itu, SICC, itu nggak boleh food and beverage. Karena nanti kotor kan. Ya, coba aku tanyakan ya, aku minta satu stand. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Masa manusia segini banyaknya nggak ada di ruangan satupun. Nah, siapa tahu ada stand kosong untuk praktek kita wirausaha, boleh? Untuk praktek kita wirausaha. Deh. Si Matthew ketawa, tahu nggak? Si Matthew ketawa sama aku apa ketawa apa Matthew? Kamu kalau ketemu aku jenggut kamu nanti ya. Nanti ibu tetap muka sama kamu nih, awas kamu ya. Ibu kalau ngajar relax begini deh. Gimana? Nggak apa-apa ya? Bu. Ngapain serius? Mantap. Enak santai lah. Sebentar, tunggu. Aku harus bisa minta apa itu stand 1. Yang ditunggu oleh saya ya. Ketuanya itu Mr. Arbat. Just a moment please. Ini anak buah nggak ada semua sih di depan. Sebentar ya. Saya harus bisa dapat satu tempat. Untuk praktek kita wirausaha. Oke? Setuju nggak? Setuju nggak? Rifan, setuju? Karena wisuda itu saatnya kita memberikan cenderamata toh? Nah, counternya dari kalian. Gimana? Keren nggak? Belum tentu keren ya, ada rugi kalian. Kalau nggak tahu caranya mah. Tunggu. Saya ini kenapa nggak ada yang bisa ditelepon sih? Sebel deh. Kesel saya. Kalau orang usaha itu harus tepat waktu. Takut kehilangan kesempatan. Beneran. Where are you? Arin? Hai Arin. Iya, Bu. Arin, lagi rapat ya? Apa, Bu? Lagi rapat nggak? Enggak, aku lagi di rumah Ega, Bu, lagi jenguk Ega. Oke. Gini, Arin, kita kan dapat stand di SICC untuk itu kan, untuk apa itu tempat jualan gitu kan, booth gitu ada kan? Iya, Bu. Bisa nggak siapkan stand 1 untuk nanti ditunggu mahasiswa ini kebetulan mahasiswa wirausaha. Oke, siapin ya. Siapin, oke? Yuk, thank you. Tapi asalkan nggak makanan ya, Bu. Yes, I know. No for food and beverage. Oke, thank you. Yes, sudah nggak usah lama-lama. Oke. Gimana? Mantap, Bu. Boleh, Bu. Semangat gimana? Mantap, Bu. Boleh, Bu. Itu Nanti kita- barangnya boleh apa Semangat aja? saya, Bu. Yang jelas bukan makanan, enggak boleh food and beverage. Biasanya kan kain, paket-paket gitu. Cara buka stand. Nanti kita discussion, ya. Discussion apa yang harus kita angkat ke sana, oke? Nah, tapi aku nggak yakin deh kalian hari nggak semangat deh, sebel deh. Oke, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Semangat, Bu. Parah. Semangat, Bu. Mantap. Semangat 45. Semangat, Bu. Nggak bisa. Orang usaha gagal tuh bagian dari usaha. Usaha kalau nggak pernah gagal kita tidak akan pernah mengalami bagaimana nikmatnya bangkit. Itu usaha. Kalian nih parah deh. Oke deh, nih ya. Sekarang kita coba kontrak kuliah dulu supaya kita bersepakat. Kuliah ini akan saya bikin serileks-rileksnya. Rileks itu kenapa? Karena usaha itu, membangun usaha itu kan butuh apa ya? Inspirasi. Membuat usaha itu butuh apa ya? Momen yang tepat untuk bisa menentukan apa yang kita sukai. Itu menggunakan feeling yang harus kuat. Sama seperti pada waktu teman-teman di jurusan teknik sipil yang MPP dan pensiun itu mengajak kumpul-kumpul ke teman-teman sejurusan lah ya dengan cara online. Saya dihadirkan. Mereka menyebutkan setelah pensiun mau ngapain, gitu ya. Dan hampir dipastikan mereka tidak punya rencana apa-apa. Jawabannya akan, nanti, ya, kira-kira, sudah pasti dia akan post power syndrome dan dampaknya apa? Sakit, vertigo dan lain-lain. Ya. Terus kemudian saya dapat kesempatan ditanya. Yang menanya adalah Pak Budi Damianto. Tahu Pak Budi Damianto nggak? Ngajar kalian nggak mekanika tanah? Pak Budi. Ya pokoknya gitu. Terus gini, Bu Nuno,
Mau denger dong kalau Bu Nunung apa usahanya apa setelah pensiun nanti gitu ya. Sebenarnya saya kan udah punya usaha dari sekarang dan mereka udah tahu. Tapi usaha yang saya akan bawa di pensiun bukan usaha yang saya punya sekarang saya. Enggak, sama sekali tidak. Saja begini. Yang harus kita hindari pada saat kita selesai masa jabatan, masa tugas, kita harus bisa mengembalikan suasana yang pernah terjadi ke suasana yang baru. Betul nggak? Dulu punya kawan yang bisa diajak silaturahim, yang bisa kita ajak cerita dalam kondisi menjadi dosen, kita ciptakan baru tapi dalam kondisi yang berbeda. Nah, yang ingin saya ciptakan adalah saya ingin membuat kondisi baru ya, dengan suasana seperti di kampus tetapi dengan suasana berbeda. Apa itu? Saya akan jawab, saya pengen dagang kelontongan. Apa yang terjadi? Mereka bikin emotikonnya itu semua mentertawakan saya, tahu nggak sih? Sedih nggak? Coba. Jadi mereka bikin emoticon begitu. Terus gini, Bu Nunung aneh ya. Coba aku dikatakan aneh. Sama dulu waktu aku membuat usaha PT Grarisani Pratama, semua mengatakan begitu. Tapi sekarang ya, kita bisa banyak berbuat sesuatu buat orang banyak. Buat orang banyak sayang. Ya kan? Banyak, buat banyak orang. Terus kemudian Pak Budi nanya, filosofinya apa? Kenapa pengen dagang kelontongan? Sekarang saya punya rumah yang sudah saya bangun di luar rumah yang saya pakai sekarang ini. Rumah yang ini kan agak besar ya. Dengan rumah bertingkat 15 AC itu kan pasti rumahnya agak gede. Ya, karena di dalamnya ada galeri batik. Itu yang di Sawangan. Yang di Tanjung Barat, sementara ini saya kontrakkan dengan orang bule karena nggak ada yang nempati. Tetapi di depan Tanjung Barat itu ada apartemen kebagusan, tahu ya. Beli 3 kamar, sekarang sedang kita bangun, saya sedang buat seperti hotel. Nah kemarin sudah hampir jadi, ditawar 1 bulannya itu 15 juta. Tapi sedang kita tidak berikan karena apa? Sekarang traffic jam terus. Rencana saya akan menempati di sana. Ya, saya punya beberapa rumah. Saya sudah membeli rumah dekat rumah saya di Sawangan yang saya katakan tadi, saya menjual rumah di Arku 800 meter, saya beli 7 rumah itu. Saya sudah beli lagi yang cuma 100 meter. Kevin, 100 meter kecil kan? Kecil dong. Nah, bangunan yang rumah saya ini 400 meter. Dan saya punya parkir sendiri, tidak ada 2 rumah saya tumbangkan untuk tempat parkir mobil. Saya tumbangkan. Rumahnya di kampung, Mabangan itu masuknya kayak naik kuda, jalannya jelek banget. Ya. Tapi saya suka karena saya merasa nyaman tinggal di situ kan tetangganya baik banget. Jadi kalau saya misalnya makan Indomie butuh cabai, saya nggak punya cabai di rumah, tinggal gini, Mbak Mar mau cabai rawit. Menyenangkan. Waktu di Arko rumahnya gede-gede, tetangga mati kita sampai sudah busuk nggak tahu. Sampai saya jual itu. Kayak tempat pembuangan bayi. Jadi kebutuhan saya memang sangat berbeda. Saya humanis orangnya. Jadi saya senang dekat dengan tetangga, saya senang dengan orang yang bisa diajak ngobrol. Saya sudah punya rumah 100 meter, 50 meter dari rumah saya itu adalah masjid. Terus dari masjid itu menuju ke ruko yang saya akan jadikan tempat kelontongan itu sekitar 200 meteran lah. Tapi pinggir jalan. Apa yang saya cita-citakan setelah selesai masa bakti? Ya, bangun subuh, ya, sholat, ya menuju ke masjid kan 50 meter. Setelah dari masjid, jalan pagi sedikit menuju ke ruko. Ruko itu depannya apa? Ada TK, ada SD, ada SMP, ada tempat perkuliahan. Ya, dan di jalan besar. Nanti pagi-pagi ada yang datang. Bu Nunung, Bu Agus beli beras. Silaturahim ini yang saya harapkan. Every day, every time saya akan mendapatkan silaturahim ini. Yang kemarin saya dapatkan di kampus, yang orang masuk ke ruang saya, Assalamualaikum Bu Nunung minta tanda tangan. Sekarang lain, Assalamualaikum Bu Nunung beli beras. Assalamualaikum Bu Nunung beli minyak tanah. Nggak ada minyak tanah lagi lah, minyak goreng. Terus nanti jam 7 atau jam 8 ada datang anak kecil. Yang beli es krim. Itu hari tua saya. Dan itu sudah saya rancang dari hari ini, termasuk investasi untuk itu. Rukonya sudah jadi, tetapi belum diapa-apakan, cuma kami rawat saja. Tapi Tuhan nggak tahu ya, tiba-tiba besok aku mati, yang udahlah, ya kan? Kan kita nggak tahu rencana Tuhan.
Besok mati mau ngapain? Tetapi cita-citanya, niatnya mesti harus yang paling maksimal. Tidak boleh nunggu nanti sayang setelah pensiun. Sudah nggak berdaya, uang nggak punya. Saat produktif lah kita punya cita-cita. Ya, nah saya kalah dengan anak saya. Anak saya nomor 1 bisa nyekolahkan anaknya SD di Global Jaya. Uang masuknya hampir 60 juta kan itu. Ya, nomor 2 belum punya anak. Nomor 3 punya anak 2. Memasukkan anaknya di Global Islamic Indonesia. Global Islamic apa itu? Ya, yang di Serpong itu. Dia masuk juga sekitar 50 juta. Dan anak TK-nya masuknya 30 juta. Umurnya 27 tahun. Yang satu umur 31 tahun. Artinya apa? Kalau pakai gaji saja tidak mungkin. Ya. Nah, anak nomor 1 dia bukanya refleksi. Namanya Come Home. Refleksi, terus kemudian ada terapi, ada totok. Tapi untuk perempuan namanya Come Home. Dibuatnya di Bandung. Nggak apa-apa buat di Bandung. Dan pegawai kami yang menunggu di sana. Yang punya maminya namanya Gempi, gemar pijat. Saya nggak mau diganti bahasa Inggris nggak usah. Ya. Karena saya gemar pijat, saya kasih nama itu sendiri saja. Terus anak saya juga punya produksi seperti ini. Ini baju yang dipakai Fakih nih. Dia produksi seragam-seragam perusahaan. Ya, bukan batik, seragam perusahaan, jas dan lain-lain itu. Namanya Snows. Dan sampai sekarang ya, bahkan kantornya mengambil semua seragamnya dari kantor dia, dari perusahaannya. Tapi itu tidak langsung besar sayang, dari kecil. Sama seperti sekarang dia Mas Danang mau buka kayak Starbucks begitu, namanya apa entah kayak dia sebutnya itu. Dia dari ngeledekin itu cooler. Tahu nggak Rifki? Cooler itu yang kotak besar itu warna abu-abu dikasih roda, dia bikin kerangka roda itu ya. Dia bawa. Walaupun dia punya motor beli motor 80 juta Royal Enfield apa Royal apa tuh motor apa tuh? Motor kok 80 juta apa 1 juta. Dia mampu beli itu. Tapi usaha itu dimulai dari seperti itu karena masyarakat harus tahu. Nggak pernah malu dia ketemu partnernya kan dia ngurusi fiskal ya, ngurusi pajak. Dan dia sudah mendapatkan sertifikat untuk bisa mendirikan perusahaan sendiri. Udah keluar dia sertifikatnya. Yang tahu Instagram saya pasti bisa ngelihat karena suka saya upload keberhasilan anak saya itu melalui story saya. Karena saya bangga. Ya. Tapi tetap saya tanya begini kan. Saya manggil dia adik, saya pikir dulu dia tidak punya adik lagi. Adik, ya Mam, gitu. Kamu itu loh, orang udah gaya begitu, mobilnya juga udah bagus begitu kok ngeledekin cooler toh nak gitu. Dari cooler itu nanti mah ya, aku mau mengalahkan Bob Sadino katanya. Dia senang banget dengan Bob Sadino. Bukunya semua tentang Bob Sadino itu sayang, dia punya sampai dia downloadin dibukukan. Tentang Bob Sadino tahu kan? Yang wajahnya kayak Pak Imam Haryadi yang pakai celana pendek. Dia idola sekali dia. Hampir semua cerita tentang Bob Sadino dia punya karena inspirasi buat dia. Kenapa? Bob Sadino dimulai dari jualan telur. Dari jualan telur. Aku kira cukup motivasinya. Kita akan mulai dari kontrak kuliah dulu ya. Gimana? Oke. Saya punya kontrak kuliah seperti ini. Ini given karena ini aturan akademik. Tapi kita akan menjalankan ini secara fleksibel saja. Ya. Tujuan akhir dari perkuliahan ini selama 16 minggu yang Anda tidak ada praktek sama sekali. Dan itu totalnya saya hitung itu hampir 13-14 kali pertemuan ya. 7 ditambah 7, 14 kali pertemuan. Kita akan membuat rencana bisnis. Nah intinya nanti setelah selesai perkuliahan ini Anda harus bisa menerapkan konsep-konsep kewirausahaan sebagai dasar menyusun rencana bisnis. Sampai rencana bisnis ya. Karena Anda tidak mungkin sampai pemasaran dan penjualan. Ini. Saya punya 10 pokok bahasan. Ya, dari menentukan pengertian kewirausahaan, terus konsep kewirausahaan itu apa, dan seterusnya sampai Anda mampu merancang usaha dan strategi bisnisnya. Ya, di sini. Ini strategi belajaran saya. Nanti beberapa materi saya menggunakan project based learning. Kayak contoh saja, membuat rencana kelayakan usaha untuk rencana bisnis. Ini real usaha yang Anda usulkan. Terus merancang pemasaran dan promosi itu real dari usaha yang Anda usulkan. Terus Anda melakukan keterampilan menjual. Ini cuma itu loh ya, case study ya. Maksudnya itu tidak langsung menjual skala 1:1. Real dari usaha yang Anda buat. Terus kemudian merancang usaha dan strategi bisnisnya. Ini dalam bentuk proposal
ya, dalam bentuk proposal yang menjadi guidance dalam satu perusahaan yang akan menjadi rujukan di mana kita melakukan usaha. Ini real pada usaha yang Anda usulkan. Nah, masalahnya Anda punya 3 kepala nih yang punya passion berbeda-beda. Nah, disitulah bagaimana membangun teamwork, menentukan satu usulan usaha yang bisa menguntungkan dan bisa sustain, ya itu. Nah, saya sudah hitung waktunya kemarin itu dengan setiap kali pertemuan berapa tatap muka, berapa Anda belajar terstruktur dan Anda membuat tugas di rumah, itu saya sudah hitung 2 SKS. Saya betul-betul perhitungkan berapa kebutuhan waktu dan saya tawarkan kepada jurusan. Nah, ini materinya ya. Pertama, Anda menjelaskan pengertian kewirausahaan. Materi yang saya akan berikan ini, ya. Nanti Anda punya tugas mandiri. Semua tugas itu sudah saya buatkan di bawah. Nih, di sini. Yang ini adalah tugas mandiri individual. Nah ya, kenapa? Karena saya tidak bisa mengukur kemampuan Anda dengan cara perguruan seperti ini. Karena kalau offline rasanya kecil saya kemungkinannya, tapi tetap akan saya lakukan. Setiap pokok bahasan untuk menarik pengalaman Anda supaya Anda punya kemampuan pada pokok bahasan yang saya ajarkan, ya, Anda akan buat tugas mandiri. Pertama, pengertian kewirausahaan. Tapi tidak boleh menggunakan referensi yang saya punya. Nanti akan saya berikan, saya berikan referensi dalam bentuk modul daring, tidak bisa Anda download tapi Anda bisa baca. Ya, tapi presentasi tetap saya berikan PowerPoint-nya. Jadi, pengertian kewirausahaan, perkembangan disiplin ilmu kewirausahaan dan contoh kewirausahaan sesuai perkembangan zaman. Nah, Anda bisa ikuti yang mana akan menjadi tren buat usaha kalian. Ya, ini tidak boleh menggunakan referensi yang dari saya, Anda menggunakan yang lain. Dan Anda yang paling sukai, gitu ya. Anda misalnya, Bu, saya suka Bill Gates, ya silahkan saja. Ya, dia mempunyai pengertian tentang kewirausahaan sendiri. Atta Halilintar itu punya pengertian tentang kewirausahaan. Ya, di dalam usaha yang dibangun oleh Atta itu ada unsur sosialnya. Semua yang dia lakukan. Makanya saya sangat mengidolakan walaupun dia anak muda. Sekarang dia ada 30 juta subscriber ya, luar biasa. Jadi kalau penduduk kita itu 300 juta, 10% penduduk Indonesia itu mensubscribe si Atta. Ya. Terus kemudian ini formatnya, ya, dan ini bobot penilaiannya. Ini individual dan Anda harus menggunakan minimal 2 referensi. Tugas pertama. Setiap part nanti ada tugas. Part kedua, ya, konsep wirausahaan. Anda dapat tugas lagi dan seterusnya. Nah, kemarin ada yang protes ke saya, Bu, kok tugasnya individu sih? Ini kelompok dong gitu. Kalian sanggup nggak individu? Saya mau tanya, sanggup nggak individu? Kalau saya sanggup ya saya tetap individu. Sanggup ya? Fakih, sanggup nggak kamu? Itu yang gimana, Bu? Ini Ya, nanti masih... setiap part Ibu menjelaskan, kamu akan dapat tugas individu. Dikumpulkan nanti di assignment yang ini, di e-learning. Di e-learning ini kan ada tugas etika bisnis. Nanti Anda masukkan ke sini. Kalau tugas besar dimasukkannya di sini. Dan ini 2 minggu sebelum final test dikumpulkan, tidak masalah. Kalau ini every weeks. Sebelum saya masuk ke part yang baru, Anda harus masukkan. Bu, ini kok belum ada materi berikutnya, sengaja. Anda harus fokus pada materi yang saya sampaikan terlebih dahulu. Sanggup nggak? Kalau Setiap menurut tugas saya, menurut saya kelompok saja. aja, Aku udah lihat wajahmu kelompok aja. Akhirnya kamu nanti copy paste kamu kirim, nggak jelas kamu. Wah. Enggak, Bu, kita mengerjakan bersama-sama, Bu. Oke deh. Oke. Ini kan baru kontrak ya, saya sampaikan. Anda sepakat Panda? Karena saat tadi saya baru bahas RPS kan. Kalau kontrak itu kan kesepakatan 2 belah pihak antara kalian dengan saya. Kalian setuju nggak individual? Ayo jawab. Tidak, Bu. Cuma Fakih doang yang enggak ya, yang lain setuju ya? Maya setuju ya? Individual. Loh, makanya kenapa nggak ngomong cuma Fakih doang? Rifki? Dia lah. Kelompok aja kayak Dehu. Kalau kelompok berarti nanti tugas ini akan saya ubah dulu ya, atau gini, kita udah sepakat kelompok, nanti ini diganti kelompok sendiri aja ya. Nah, kelompoknya yang dibuat oleh si Matthew tadi ya. Oke? Oke. Nah, ini tapi ini ngumpulnya setiap minggu loh. Di sini ada 10 pokok bahasan. Ya, nanti akan saya ingatkan. Karena kadang-kadang materi yang teori yang saya berikan beda, kalau tugas ini tetap ada karena tugas ini nyambung dengan tugas sebelumnya, materi sebelumnya. Nanti tetap saya akan ingatkan. Oke ya? Sip. Deal.
Terus kemudian sekarang kita masuk ke dalam ethical business. Tadi rancangan tugasnya udah saya buat loh ini tuh, rancangan tugas kewirausahaan. Udah saya masukkan di e-learning. Kayaknya udah saya masukkan deh. Coba ya. Di e-learning tuh saya cek dari settingnya ya. Oh itu kan? Oh baru template proposal, ini yang template proposal, maaf. Ini yang template proposal. Tapi kalau yang di sini sudah ada rancangan apanya? Rancangan tugasnya tuh udah ada kan tuh. Aku kan nggak bohong. Nah sudah kan nih. Dari minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya sudah ada semua. Tapi kalian nggak setuju ya kalau individual berat ya. Oke nggak apa ada begitu Anda juga harus betul. Oke saya setuju kalau kelompok itu menggunakannya disusun Matthew tadi ya. Terus nanti Anda punya akses buku ajar nih ya. Buku ajar di dalamnya ada etika bisnis. Anda bisa lihat di PNJ Press ini. Ya ini Anda bisa baca di sini. Anda nggak bisa download. Ya. Gimana Rifki? Keren kan? Pengarangnya Nung Martina. Sedikit promosi ya Bu ya. Iya dong. Kalau dosen mengajar nggak punya buku sendiri bukan dosen namanya. Oke ya? Ini pakai, silakan nanti Anda bisa buka dari handphone. Tapi saya upayakan untuk ujian saya ambil dari PPT karena Anda biasanya agak kesulitan pada waktu kalau misalnya dilaksanakan ujian terpadu. Tapi begini, saya rasanya tidak akan melakukan belum tahu ya nanti saya mau lihat situasi ya. Kalau misalnya Anda bisa membuat proposal usaha ini kelar tepat pada waktunya, saya lebih baik ujian akhirnya dalam bentuk presentasi proposal saja. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya, Anda tetap menggunakan ujian tertulis dengan menggunakan ini. Nah, memang kalau buka buku ini butuh tidak semua dosen yang mengawasi ujian suka kita boleh buka komputer kan, apalagi buka handphone, padahal handphonenya untuk buka ini kan, gitu. Saya kan suka tuliskan boleh membuka laptop atau buka komputer, saya dimarahin ada itu ya, marahin saya, ya. Oke nanti kita bicarakan kembali. Hai, mana teman yang lain? Oke. Emang janjinya 2:30 ya? Oke. Ya. It's mine. Oke, berikutnya. Jadi kontrak yang pertama tadi saya kelupaan tadi deh. Yang pertama adalah pertemuan ini kan tadi harusnya 16 minggu, cuma Anda tidak terpotong oleh bengkel. Totally saya lihat hanya 14 minggu. Kita akan bahas pokok bahasan. Jadwal saya kan hari Selasa jam 13.15 dan seterusnya ya sampai 3 jam. Namun saya bersepakat saja sampai mulai dari ini. Saya khawatirkan saya tidak akan bisa selalu menepati waktu sesuai dengan jadwal. Contoh minggu lalu saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mengikuti sebuah kegiatan yang dan akhirnya saya tidak bisa memberikan perkuliahan. Namun intinya begini, bahwa tujuan akhir dari perkuliahan ini kan supaya Anda bisa menggunakan konsep wirausaha untuk membuat rencana bisnis, bukan? Ya enggak? Nah intinya tujuan itu harus tercapai. Nah masalah penjadwalan jikalau sewaktu-waktu saya mendapatkan tugas, nanti akan saya sampaikan di grup WA atau dengan ketua kelas untuk penggantian jam yang tidak mengganggu mata kuliah yang lain. Nah ini kita sepakati dari awal. Terus kemudian mengenai penilaian tadi kan ada rancangan tugas setiap pertemuan ya, setiap pokok bahasan. Dan kemudian ada kehadiran. Menurut aturan akademik itu bobotnya 30%. Terus kemudian mid test nanti bentuknya bisa mid test dalam bentuk memang ujian tertulis terpadu di jurusan atau kita bisa mengemas dalam format yang lain karena Anda punya progres rencana bisnis yaitu bobotnya 30% dan final test dengan tugas besar tadi
yang tadi rencana bisnis yang Anda buat dengan template yang sudah saya berikan berdasarkan kelompok, itu saya gabungkan dengan penilaian 50%. Sampai hari ini saya mengajarkan wirausaha dengan tidak mengkontrol nilai, dengan nilai real yang saya peroleh dari Anda, hampir belum pernah hair. Ya, kecuali pada saat final test dia sakit, tidak ikut dan tidak mengikuti perbaikan, nah itu baru ada hair. Tapi selebihnya belum pernah sama sekali. Tapi tadi didasarkan tadi Anda tertib, karena contoh ini ya, Anda harus mengumpulkan tanggal 27. Waktunya terakhir jam 13.15 kan? Bu, kalau terlambat bagaimana? Tetap saya berikan reward, tapi tidak 100%. Ya, lewat hari tidak bisa dinilai. Ya, jadi mohon ini diperhatikan. Oke? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Saya pikir nggak ada ya. Sepakat nggak? Tadi yang tugas individual sudah kita sepakati, tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Nah, setiap tugas saya selalu minta satu dalam versi Word dan versi PDF. Karena versi PDF bisa langsung saya koreksi dari assignment-nya e-learning. Oke ya? Setuju ya? Ibu. Ya, setuju. Ya. Terus saya tidak ada kuis mendadak. Misalnya gini, Ibu nggak hadir nih. Nah, saya kasih kuis mendadak nggak ada. Anda boleh komplain. Semua saya rencanakan. Ya, tadi kan sudah ada rancangan tugas kan? Sampai 10 pokok bahasan. Lengkap. Tugas besar juga begitu. Template-nya juga sudah ada. Sip? Oke? Sekarang kita masuk etika. Oke ya, kita masuk etika bisnis. Sebentar saja. Kita masuk etika bisnis. Usaha mau kecil atau besar harus beretika karena kita menjaga sistem keberlangsungannya. Kok ini? Di materi Anda sudah ada kan ini ya? Di e-learning? Udah dong. Udah dipelajari ini saya bahasnya nggak ada usah detail ya karena ini kan sifatnya general aja. Dan kita menerjemahkan etika bisnis ini pakar yang berbeda, pengalaman usaha yang berbeda menerjemahkan sama. Menerjemahkan berbeda. Jadi Anda baca etika bisnis menurut Bob Sadino. Ya, terus coba Anda membaca uraian dari usaha menurut Bill Gates, nggak sama. Nah, Anda kenal tadi saya katakan Atta Halilintar kan, yang idola saya itu karena dia mengembangkan usaha dengan salah satu unsurnya itu adalah sosial. Kenapa kok Ibu tertarik? Bukan masalah media sosial yang dia gunakan, tetapi filosofi usaha yang dia bangun sehingga dia bisa sustain. Padahal itu anak muda loh, ya enggak? Kita orang tua nggak perlu juga, nggak usah malu juga kalau memang itu baik. Satu lagi tadi anak saya lengkap tentang Bob Sadino, yang anak saya nomor 3. Ya, semua yang tentang Bob Sadino, bukan pakaiannya saja, dari sejarah dia pertama dia punya lengkap sampai buku yang dijual di Gramedia, yang lama sampai yang terbaru dia punya semua. Kenapa? Karena itu menjadi referensi. Ya, dari pertama kali dia jual telur sampai kemudian menjadi pengusaha sangat hebat. Ya, dia mengembangkan bidang food, beverage, kemudian retail, semua dia buka, begitu ya, karena dia ingin memenuhi hajat hidup manusia, gitu ya. Tapi dia dengan duduk santai, every day, every time, ya, dia membagikan sebagian yang menjadi pemikiran-pemikiran hebatnya itu dititipkannya kepada orang-orang hebat yang dia percaya. Itu yang membuat dia cara bicaranya itu cerdas sekali. Ya. Seorang Bob Sadino yang sepertinya arogan tetapi sangat beretika dalam melakukan usaha. Ya. Jadi kalau kita mau bicara usaha, tidak mulai bagaimana kita merancang jenis usahanya, tetapi kita tahu dulu bagaimana melakukan etika di dalam berusaha. Itu penting. Supaya apa? Mengurangi persaingan yang tidak sehat.
Dan kita bisa menganggap usaha di tempat yang lain yang kita tidak sedia bagian dari mitra kita. Anda pernah nggak ke Tamrin City atau ke Tanah Abang? Anda misalnya pengen beli baju nih ya, saya pengen ini dong, ukuran ini, padahal dia nggak punya kan? Dia katakan apa? Tunggu sebentar, ada. Kenapa? Toko lain itu bagian dari toko dia. Ngerti nggak? Hampir dipastikan dia mengatakan ada. Kenapa begitu? Ya, dia tidak menganggap pesaing karena di situ kan baju semua. Seperti di Glodok kan, dia semua jual televisi. Dia mengatakan ukuran yang seperti ini, model seperti ini, dia katakan begini. Dia jawabannya, oh ada, tunggu sebentar. Handphone juga sama kan? Coba, orang jualan handphone, Anda butuh merek tertentu, ya, dengan model tertentu, padahal dia nggak ada di display. Tunggu sebentar ada. Ya, padahal dia ngambil toko lain. Jadi toko yang lain itu bagian dari tokonya karena mitranya. Coba kalau semuanya penjual handphone di dalam satu pertokoan, terus satu bersaing dengan yang lain, habis kita. Ya kan? Jadi padahal toko kita kecil menjadi besar karena pesaing-pesaing kita menjadi mitra kita. Itu karena apa? Dalam usaha dia beretika. Setuju nggak? Makanya usaha, ngajar wirausaha itu harus diajarkan orang yang pernah usaha. Nah, ini kan istilah secara ilmiah karena kita di bangku perkuliahan, ya enggak? Kata-kata etika kalau kita ambil dari sebuah referensi, hampir semua buku, saya ada 4 buku tentang etika profesi ya. 1 terjemahan dari bahasa Yunani yang dibuat oleh Pak Sugiarto namanya itu. Dan ada beberapa buku yang lainnya masih dalam bahasa Inggris dalam bentuk handbook. Sama, kalau kita bicara etika itu artinya kebiasaan. Nah, tapi kalau kita bicara etika, kebiasaan yang punya nilai moral. Jadi ada moralitas di dalamnya. Bukan kebiasaan buruk, itu bukan termasuk etika. Kalau kita bicara etika, itu mindsetnya harus positif. Terus kemudian pada lingkungan masyarakat kita, etika itu diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Saya nggak akan bahasnya tuntas ya. Nah, kebiasaan atau adat istiadat. Enggak. Tetap aku sambil ngajar, oke? Ya. Adat istiadat. Kira-kira kalau adat istiadat itu ada nggak sih norma yang negatif yang diajarkan? Tentunya enggak ya pada umumnya ya. Mau cara Padang, cara mana aja, adat apapun tuh selalu budaya positif yang diajarkan. Budaya membunuh itu nggak ada. Adatnya adalah budaya membunuh itu nggak ada. Ya. Makanya tadi kata etika itu kebiasaan yang bernilai moral. Ya. Etika juga dapat ditinjau dari segi filsafat. Itu sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi yang ditonjolkan mana? Yang buruk enggak mungkin lah, ya. Jadi kalau kita bicara etika, enggak pakai koma ya, bicara kebiasaan baik. Jadi apa kebiasaan baik yang akan kita lakukan dalam berusaha? Ya kan? Misalnya kita jualan tempe, di samping juga jualan tempe. Jangan ngomong gini, tempe di sana itu tahu enggak? Dia kan bikinnya ditambahin apa? Nah, itu enggak perlu kayak gitu-gitu. Kita tetap berjualan bersama-sama gitu ya. Bahkan kalau kita kehabisan, kita bisa menyampaikan di sebelah untuk bisa mensupport kita. Bagaimana coba kita kalau jualan bareng-bareng, ya di tempat yang homogen. Ya kayak Tamrin City itu kan homogen, orang jual baju semua, gitu. Terus kita mau bersaing nggak sehat, habis kita di situ nggak bisa. Ya. Terus tujuan etika itu apa? Mempelajari perilaku baik, mempelajari perilaku baik. Ya, perilaku baik. Yang utama itu, kalau dia immoral bagaimana? Itu hanya untuk diketahui supaya kita tahu gapnya, mana yang bagus dan mana yang buruk. Yang buruk pasti tidak dilakukan. Tapi kita perlu tahu pada waktu kita mendapatkan suatu akibat dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak tidak baik terhadap kita tahu ini nggak bagus ini. Nah, kenapa? Anda nanti 3 orang dalam satu perusahaan itu adalah pemilik perusahaan. Perusahaan itu minimal 3 orang. Minimal dalam perusahaan itu ada siapa saja? Pemimpin perusahaan, direkturnya. Yang kedua bagian keuangan. Ketiga adalah bagian promosi. Siapa yang produksi 3-tiganya? Jadi perusahaan itu kalau dia konsorsium minimal sudah 3. Direkturnya tidak boleh sama dengan bendahara atau keuangan. Ini yang buruk ini kalau direktur bagian keuangan juga.
Jadi harus dipisahkan antara bagian keuangan dan direktur. Kemudian yang ketiga siapa tadi? Promosi. Usaha apapun perlu promosi. Siapa yang memproduksi? Tiga-tiganya. Siapa investornya? Tiga-tiganya. Nanti cara bagi keuntungannya saya ajarkan bagaimana. Jangan dibagi rata, tidak bisa. Investor yang terbesar harus mendapatkan bobot terbesar. Kemudian dibagi nih, kita punya keuntungan 100. 50% untuk investor, 50% untuk pelaksana usaha. 50% berdasarkan jumlah saham. Ya. Terus 50% lagi terhadap bobot pekerjaan. Oke? Sip ya. Nah. Pengertian bisnis itu apa? Keseluruhan kegiatan usaha itu disebut dengan bisnis. Nggak diukur kan baik kecil atau besar? Apa saja. Jualan kerudung, bisnis juga. Ya. Ya. Jualan cerita. Nah, kita misalnya menyiapkan tukang cerita pada pesta ulang tahun anak-anak. Itu kan jualan juga toh, jualan jasa toh. Jadi ini bisa barang, bisa jasa. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, bisnis itu usaha dagang, usaha komersial. Dalam dunia perdagangan itu disebut dengan bisnis. Nah, bisnis yang dimaksudkan di sini bukan yang nirlaba. Nirlaba itu yang tidak mendapatkan keuntungan, yang menghasilkan keuntungan. Ya, gitu. Kesimpulannya, bisnis itu adalah kegiatan yang rutin dilakukan. Karena dikatakan suatu pekerjaan sebagai suatu pekerjaan, maka akan menjadi mata pencaharian. Ya, bahkan bisa menjadi suatu profesi. Nah, bisnis itu aktivitas perdagangan. Ya, terus dilakukan dalam rangka apa? Memperoleh keuntungan atau laba, bukan nirlaba. Ya. Jadi kalau Bu aku mau usaha nirlaba, jangan dimasukkan dalam kelompok ini. Boleh nggak sih Bu nirlaba? Ya boleh saja, jiwa sosial lah boleh dong. Nah, ini bisa dilakukan oleh perorangan maupun satu badan usaha. Nah, Bu nanti 3 orang itu termasuk badan usaha apa tidak? Termasuk badan usaha. Ya, termasuk badan usaha. Nah, ini penjelasan lain. Mengapa bisnis itu perlu beretika? Karena bisnis itu kan tidak semata-mata tujuan profit, tapi untuk mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Karena kita berhadapan dengan human, ya. Kalau enggak, kita berbuat kesalahan atau kita melakukan hal yang sifatnya negatif akan merugikan orang banyak, ya. Karena apa? Masyarakat itu berkepentingan karena sebagai konsumen kan dia. Nah, kalau dia menjadi konsumen yang baik, maka etika bisnisnya menjadi baik antara produsen dan konsumen. Terus dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagaimana mengambil keputusan. Ya, bagaimana kegiatan-kegiatan usaha itu dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya manusia dalam berhubungan bisnis atau dengan yang lainnya. Ya, terus bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap perhatikan norma-norma etika. Ya, sehingga apa? Ya, semakin kita profesional, ya, maka kita akan bisa semakin menang. Karena akan dilihat oleh bukan orang yang di sekitar kita saja, di dekat lingkungan kita saja, yang jauh dengan kita. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu bagus, nanti dari mulut ke mulut orang akan bicarakan. Ya. Terus kemudian dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang Bu, maaf Bu, ke-mute Bu. Ya, karena kita bisa menghadapi hubungan antar manusia yang tidak seperti yang kita harapkan. Ya, misalnya contoh nih ya, misal usaha kita itu usaha perdagangan. Apa perdagangannya? Misalnya ambillah seperti saya batik gitu ya. Mereka sudah pesan nih, kita tertulis bilang XL gitu ya, kurangnya XL atau XXL, kita jahitkan. Karena produksinya itu cukup banyak, waktunya untuk menyelesaikan perjanjian 1 bulan, dia badannya melar. Dia komplain, minta ganti. Kok tidak sesuai pada badannya itu yang besar, pada XXL yang lain yang dipakai oleh teman yang berbeda, tidak masalah. Nah, ada orang yang seperti ini karena mempertahankan keinginannya supaya bisa terpenuhi emosional. Kita jangan lupa, usaha kita itu tidak boleh berhenti hanya 1 orang. Dalam usaha kita itu banyak yang lain yang akan
akan menjadi nasabah kita atau user kita. Jadi pada saat kita ingin berbuat sesuatu yang kemudian akan berdampak terhadap usaha kita yang diminati oleh banyak orang, kita harus hati-hati. Harus bisa mengendalikan diri. Karena intinya apa? Usaha yang tadi kita cita-citakan menguntungkan ini kan harus sustain. Ya. Untuk sustain bagaimana? Segala hal harus kita perjuangkan, termasuk beretika di dalam usaha. Terus bagaimana cara menciptakan etika bisnis dalam usaha? Harus melakukan corporate social responsibility. Usaha kita itu harus berdampak terhadap masyarakat. Contoh, kita punya usaha apa? Ini contoh ya, di usaha warteg saya punya usaha warteg. Kemarin saya mengadakan suatu kegiatan sosial dalam bentuk apa? Mengumpulkan masyarakat di sekitar daerah Sawangan di situ, di warung saya di rumah makan Ambiar Cafe itu, saya memberikan pelatihan sederhana bagaimana dia membuka usaha baru dengan melakukan improvement material-material yang sederhana dengan harga yang murah. Antusias. Apa yang terjadi minggu depan berikutnya? Kan kita ada Car Free Day di daerah Sawangan baru ya. Nah, orang-orang yang dilatih itu jadi pengusaha-pengusaha kecil yang baru. Apa yang terjadi? Mereka akan appreciate terhadap usaha yang kita bangun. Dan tanpa disengaja mereka akan menjadi marketing kita tanpa kita mengeluarkan investasi dalam bentuk pendanaan. Dia akan mengatakan, warung itu hebat loh, warung itu keren loh. Nah, banyak pujian yang disampaikan kepada kita tanpa sadar kita lakukan ya melalui proses corporate social responsibility. Setuju nggak Sultan? Sultan loh, ini pasti harus ngalahkan Raffi Ahmad nih. Sultan, Ya Bu. kamu setuju tuh mendengarkan ibu apa enggak? Awas kamu nanti nggak bikin startup baru ya. Siap. Siap? Siap Pak Bu. Siap, oke ya. Siap Bu. Jangan lupa, wisuda adalah tempat pertama kita membangun usaha baru. Oke? Amin Bu. Kita akan siapkan dan kita akan diskusi. Nah, terus konsekuen dan konsistensi dengan aturan main. Jangan karena kita kalah saingan sedikit dengan mitra kita atau pesaing kita melakukan hal-hal yang negatif. Jangan sampai ingat, ya. Kalau kita usahanya itu homogen dalam satu tempat, seperti contoh tuh ya, di Tamrin, di Tanah Abang, kabeh jualan dan rasa terus disepakati tim inti perusahaan kita dan perusahaan dan keuangan dan promosi. Ingat ya, produksi terlibat,